Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Kami kembali ditemani oleh Theodore Postol, Profesor Emeritus di MIT dan pakar senjata nuklir serta sistem pengirimannya. Beliau juga pernah bekerja di Pentagon. Terima kasih telah kembali hadir. Oh, merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini. Oh, it's a great pleasure to be on. I've been Just allow me to mention you here. And the thing wrote in peace. pleasure to be Yeah. back. I'm glad to have you back. So, Saya senang kamu sudah kembali. Jadi, alasan utama saya ingin berbicara denganmu adalah untuk mendapatkan, bisa dibilang, penilaian profesional tentang senjata baru Rusia ini. Setidaknya berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini. Tentu saja, mereka belum mengizinkanmu untuk memeriksanya, tetapi masih ada cara untuk mengumpulkan informasi. Kita sudah melihat uji peluncuran pertama dengan hulu ledak tiruan, dan sekarang yang kedua, sebuah rudal hypersonic avant-garde yang diluncurkan dari Rusia ke Ukraina Barat, yang tanpa papakan peringatan kepada NATO agar tidak memperburuk perang lebih jauh. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. A lot of questions still remains to be answered. That is, how powerful is the weapon? Artinya, seberapa kuat senjata itu? Mengapa senjata itu begitu berbahaya? Sejauh mana senjata itu bisa mengubah keadaan? Kita mendapat kesan bahwa pihak Rusia mungkin memiliki insentif untuk melebih-lebihkannya, sementara pihak Eropa berkepentingan untuk meremehkannya, bersikap lebih menyepelekan agar tidak terkesan bahwa Rusia memiliki terlalu banyak keunggulan. Jadi akan sangat baik jika ada pandangan profesional tentang hal ini. Disitulah peran Anda. Einstein ngewaw apakah disedisin breakthrough team sedikit tentang hal ini. Sebenarnya senjata ini. It's always a mistake to dismiss a powerful weapon. Selalu merupakan kesalahan untuk meremehkan senjata yang kuat. Namun saya pikir ada baik pernyataan yang dilebih-lebihkan maupun yang diremehkan dari kedua pihak. Serangan terhadap Lviv ini telah memberi kita beberapa wawasan tambahan. Jadi mungkin sebenarnya biar saya tampilkan saja slide pertama saya dan saya menyebut diskusi singkat ini, wawasan terkini dari serangan Oreshnik pada 8 Januari di Lviv. Seperti biasa, saya sangat terbantu oleh kerjasama saya dengan rekan saya, Chris Kabusk. Saya sudah menuliskan ejaannya dengan jelas dalam email untuknya. Tapi saya pikir sekarang kita memiliki pemahaman yang jauh lebih jelas tentang senjata ini. Bukan pemahaman yang sepenuhnya, dan saya akan tunjukkan di mana kita masih perlu mempelajarinya lebih lanjut. Dan mungkin tidak menyenangkan ketika kita mengetahui hal-hal ini, tetapi kita akan lihat. Hal pertama yang perlu diingat adalah bahwa ini adalah senjata konvensional yang sangat kuat, tetapi tetap saja senjata konvensional. Artinya, senjata ini mengirimkan amunisi. Saat ini, tampaknya sebagian besar kerusakan yang ditimbulkan berasal dari benturan kinetik. Saya akan membahas ini lebih detail. Jika mereka menambahkan bahan peledak tinggi pada subamunisi yang diluncurkan oleh senjata ini, dan saya akan jelaskan apa yang saya maksud dengan subamunisi, mereka bisa meningkatkan kemampuan daya rusak per subamunisi. Namun hal itu tidak akan menjadi pengubah permainan. Satu-satunya hal yang benar-benar akan mengubah permainan adalah jika mereka menempatkan hulu ledak nuklir di atas Oreshnik. Dan itu tentu saja adalah pengubah permainan yang sesungguhnya. Seperti halnya setiap rudal balistik dengan kemampuan muatan yang signifikan, ini tentu dapat mengirimkan senjata nuklir. Dan saya akan membahas kemungkinan itu secara singkat. Namun saya pikir fakta bahwa Oreshnik dapat mengirimkan senjata nuklir tidak terlalu relevan, mengingat semua senjata nuklir yang sudah dapat dikirimkan. Ini tidak menambahkan unsur baru apapun ke dalam situasi. Selain bencana besar, demikian aerde per demoderten yang gross kolonius usul. Tidak melakukan vertalverheid resor destets heit neknet. Tentu saja, statskus temas teknologi yang berkaitan dengan Oreshnik. With regard to the Oreshnik, the important point I want to make here. Poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ini bukanlah respons nuklir terhadap serangan rudal Oreshnik. Itu hanyalah serangan rudal konvensional. Tidak mungkin dianggap sepadan jika menanggapi penggunaan rudal konvensional ini dengan senjata nuklir.
Kekhawatiran saya sebenarnya adalah bahwa ada terlalu banyak sensasi seputar kemampuan rudal ini. Banyak orang membicarakannya seolah-olah memiliki kemampuan subnuklir atau hampir nuklir. Padahal tidak sedekat itu, dan saya akan jelaskan alasannya. Saya tidak bermaksud meremehkannya sebagai senjata konvensional yang kuat. Saya akan membahas hal itu. Tetapi kekhawatiran utama saya adalah bahwa kesalahpahaman di kalangan pembuat kebijakan dapat menyebabkan keputusan yang sama sekali tidak berdasarkan informasi, yaitu keyakinan bahwa seseorang harus merespons secara sepadan dengan senjata nuklir terhadap serangan Oreshnik. With a nuclear weapon to an Oreshnik attack. No way that would be justifiable, and I'll explain why. Tidak mungkin hal itu bisa dibenarkan, dan saya akan jelaskan alasannya. Itulah poin kebijakan penting di sini. Ini bukan senjata yang mendekati daya serang senjata nuklir. Sangat-sangat penting. Itulah pesan utamanya. Serangan submunisi hipersonik pada 21 November di Dnipro menunjukkan bahwa senjata itu memiliki setidaknya 36 submunisi, dan tampaknya memiliki 6 yang bisa saya sebut sebagai bus. Yang saya maksud dengan bus adalah kendaraan bertenaga tossing membawa sekitar 6 munisi. Masing-masing munisi ini kemungkinan memiliki berat sekitar 70 atau 80 kg, kira-kira dalam kisaran itu. Rudal ini bukan rudal 2 tahap, meskipun banyak pembahasan yang beredar. Itu adalah rudal 1 tahap. Tampaknya berdasarkan komentar dan informasi yang kini dirilis oleh pihak Rusia, bahwa ini adalah tahap pertama dari rudal jarak menengah lama yang menariknya menjadi pendorong utama bagi perjanjian kekuatan nuklir menengah. Ini adalah rudal SS-20. Rudal tersebut memiliki 2 tahap dan membawa 3 hulu ledak, serta menjadi faktor utama yang mendorong pembicaraan INF pada tahun 1986. Akhirnya, rudal itu dihapuskan. Jadi, tampaknya yang terjadi adalah pihak Rusia mengambil tahap pertama dan menggunakannya untuk memasang submunisi tiruan yang dapat meluncur dengan kecepatan sangat tinggi dan menghantam sasaran. Mereka menimbulkan efek ledakan hanya karena menghantam tanah dengan sangat keras. Dan energi kinetik dari benturan itu diubah menjadi semacam energi ledakan. Saya akan membahas sedikit lebih lanjut tentang hal itu. Jadi inilah tampilan peluncur pengangkut pendirian untuk SS-20. Anda bisa melihat tahap pertama kemungkinan berada di bagian ini, tahap kedua di bagian ini, dan wilayah yang memanjang ini, tempat 3 hulu ledak disimpan, bahkan tanpa penutup, kemungkinan berada di bagian ini. Jika Anda hanya membawa 1 tahap, mas de hamburger talder towards itu militer ninth. Ini adalah gambar dari lari sebuah Oreshnik di Belarus. Image allegedly of an Oreshnik in Belarus, and the vehicle is a much shorter vehicle. Dan kendaraannya jauh lebih pendek. Itu adalah 1 tahap dari SS-20 yang kadang disebut Pioneer dan beratnya sekitar 26 ton. Dalam perhitungan saya sebelumnya yang belum saya perbarui karena tidak terlalu penting, saya menduga mereka menggunakan tahap pertama dari sebuah ICBM, mungkin sekitar 35 ton. Namun perbedaan antara 26 dan 35 ton tidak terlalu signifikan untuk tingkat analisis yang kita lakukan di sini. Efek saya gomedem de profit bedegu besar. Sekarang mes poing nemo therigen embrace the road toward tentang konfigurasi Oreshnik. Hints about the configuration of the Oreshnik, and the reason this missile debris hits. Alasan puing-puing rudal ini menghantam tanah dengan kecepatan yang relatif rendah dan tidak hancur lebur atau benar-benar menguap saat menabrak. Meskipun sebelumnya mungkin melaju dengan kecepatan Mach 10, adalah karena sebenarnya puing-puing itu tidak menghantam tanah dengan kecepatan Mach 10. Ia menghantam tanah dengan kecepatan sekitar Mach 02 atau Mach 0,3, kira-kira 150 km per jam, seperti mobil yang menabrak dinding. Alasannya mudah dipahami jika kita mengetahui dinamika gerakannya. Jika sebuah benda berputar-putar, hambatan aerodinamisnya akan sangat besar, kecuali benda itu mempertahankan orientasinya dan memiliki hambatan yang sangat rendah. Dalam istilah teknis, koefisien balistik yang tinggi. Jika benda itu berputar, kecepatannya akan berkurang dengan sangat cepat.
it's going to slow up at a tremendous rate. And it'll hit the ground at rather low speed. Dan benda itu akan jatuh ke tanah dengan kecepatan yang cukup rendah. Sebenarnya, saya akan menunjukkan gambar yang saya yakin merupakan submunisi yang sebenarnya. Saya hanya menebak, tapi saya pikir mungkin benda itu telah dikerahkan. Mungkin terjadi kecelakaan saat dikerahkan, dan kemudian mulai berputar. Alih-alih menghantam tanah dengan kecepatan 3 km per detik, kemungkinan benda itu jatuh dengan kecepatan sekitar 190 km per jam. Momentum per detik. Dit ska vi medverka till det technologies per strength. Därför har bäckt till step efter stit. And so, Billy Strine the busy side on Bethinver. Pick the Master's me New York. Sitting coming up by fooling. Here is just some debris. Again, the debris is not vaporized because Sekali lagi, puing-puing itu tidak menguap karena merupakan bagian dari rudal yang sedang berputar. Ini tampak seperti bagian depan rudal. Pria itu memberi kita gambaran yang baik tentang skala ukurannya. Jika ini adalah tahap pertama dari SS-20, panjangnya seharusnya sekitar 1,8 meter. Kami memiliki informasi dimensi yang sangat akurat tentang rudal tersebut. Berikut adalah diagram yang pertama kali saya tunjukkan dalam pembicaraan saya sebelumnya tentang topik ini, diambil dari katalog Rusia. Dalam kasus ini, rudalnya tampak seperti 2 tahap, tetapi sebenarnya tidak. Ini adalah kendaraan 1 tahap. Saya akan memperbarui ini sedikit lagi di versi berikutnya, jika masih ada yang cukup nekat untuk mendengarkannya lagi. Baiklah, ini tampaknya adalah potongan dari salah satu dari 6 bus pada kendaraan ini. Bus ini, bagian ini adalah bagian propelan, dan yang ini adalah pelindungnya. Pelindung ini terpisah sekitar 1 meter, saya cukup yakin, dari bagian propelan. Bagian propulsi adalah sebuah tabung yang diisi dengan gas panas bertekanan tinggi. Ini bukan motor roket, tepatnya, hanya sebuah ruang bertekanan tinggi. Ia memiliki 6 lengan dan di ujung setiap lengan terdapat sebuah nozzle. The use of the nozzle del megadkofiter for the gas yang mengalir wers steel nozzle. And that's the tank that kit stored tool. That's or traveling toward the ground. Let me here. This vehicle is kendaraan ini. Di sini, saya menampilkan ikon-ikon submunisi, tetapi sebenarnya ikon-ikon itu seharusnya mewakili 6 bus terpisah. Masing-masing bus ini berisi sekitar 6 submunisi. Dan kita tahu hal ini, dan saya akan segera menjelaskan alasannya. Jadi ini adalah perangkat pembangkit gas bertekanan tinggi. Di sini ada nozzle dengan pengatur aliran. Yang terjadi adalah kanister didorong keluar dari kendaraan, tahap roket, dan diarahkan ke bawah. Tujuh movers menggunakan jet bertekanan dan lidah. Namun tidak memiliki kemampuan toward Lee. Itu tidak membutuhkan. Itu tidak dinikahinya. Itu ingin mengarah hydristek berobat memisahkan dan menempatkan 6 munisi pada target tentu. Hanang deb abay na memukar di Ukraine. Within a footprint on the ground. So it can attack up to 6 independent targets. Jadi, senjata ini dapat menyerang hingga 6 target independen dengan sekelompok 6 submunisi seperti ini. Ini adalah pembaruan, ya, tidak sepenuhnya baru, tapi seperti yang kamu tahu, saya telah bekerja secara langsung dengan data terbaru. Di sini saya menambahkan ikon yang menurut saya menggambarkan bentuk munisi tersebut. Saya pikir kita punya perkiraan awal yang cukup masuk akal tentang bentuknya. Saya tidak akan membahas hal itu sekarang. Bagi yang lebih tertarik, saya bisa memperkirakannya dalam sesi lain. Kita tahu bahwa munisi menghantam hingga kecepatan sekitar 3 km per detik. Nah, ini poin penting. Saya telah menerima beberapa email dari orang-orang yang berusaha membantu, mensarankan bahwa munisi ini akan menembus jauh ke dalam tanah dan mengikat bunker bawah tanah. Itu tidak benar. Ketika amunisi ini menghantam tanah, dampaknya akan sangat cepat dan menimbulkan tekanan besar. Energinya akan diubah menjadi energi termal, panas,
dan akan menguap. Semua material logam ini, kemungkinan tungsten, akan dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi dan mengembang dengan hebat keluar. Secara umum, hal itu akan tampak seperti sebuah ledakan. Saya akan menunjukkan hal itu kepada Anda dengan video nyata. Inilah tampilan amunisinya. Saya simpan bahwa bentuk sedikit memanjang, memiliki struktur seperti kerucut di bagian depan untuk mengurangi hambaan aerodinamis, dan semacam rok bagian belakang. Aerodynamic drag low, and a kind of a skirt. And the reason for the skirt is you want aerodynamic forces. Alasan adanya rok adalah karena Anda ingin mendapatkan gaya aerodinamis di bagian belakang kendaraan, sehingga pusat tekanan berpindah ke belakang. Jika tidak, kendaraan itu akan berputar jungkir balik. Jika itu terjadi, semuanya akan menghantam tanah dengan kecepatan sekitar 150 km per jam. Mereka harus tetap dalam posisi vertikal saat memasuki atmosfer. Berikut ini gambar yang saya perkirakan merupakan submunisi sebenarnya. Benda ini mungkin panjangnya sekitar 2,5 hingga 3 kaki. Perhatikan bagian di belakang sini. Tempat benda itu mungkin bertumpu pada tonjolan kecil. Kemungkinan ada 6 tonjolan tempat kendaraan itu bersandar. Dan mungkin ada tutup peledak kecil yang meledak dan dengan lembut mendorong kendaraan itu keluar. Very gently pushes the vehicle off. That's my guess. There are lots of ways to do this. It's not. Itu mutar destim semarshidi. Tomaskavas dapat kera gak ini. Tidak harus yang benar. Tapi perhatikan dua benda di sini. Kemungkinan besar itu promo motor roket kecil yang membuat benda itu berputar. Anda melepaskannya, memutarnya, dan Anda melakukan itu karena ingin benda tersebut tetap stabil. Jadi kita memiliki sesuatu di bagian darat di salah satu sub pendali. Dan letaknya yang satu ini mulai berputar tak kecil. Alih-alih hal sistem cermati ke brace dan Mach spor, benda yang berkaitan dengan metal pop emas dan Mach 0,1 dan 0,2. Ia tinab kekian penyok. Itu dah dia tidak lahant. Jalur penerbangan seperti itu disebutkan sangat tinggi dan ini gak penting. Is very high. And this is important too. It's very high. First of all, it's only traveling. Itu sangat tinggi. Pertama-tama, jaraknya hanya sekitar 7 atau 800 km. Dan ketika orang Rusia membicarakannya, mereka yang mengatakan ini, bukan hanya saya. Mereka mengatakan butuh waktu 15 hingga 17 menit bagi submunisi untuk mencapai targetnya. Alasannya adalah karena benda ini diluncurkan pada lintasan yang sangat tinggi. Kecepatan sebenarnya bisa digunakan untuk mencapai target dalam waktu yang sangat singkat. Nomor kemudian lead, ifokande kembali ke atmosfer to depth and dan karena menyebabkan dengan sudutnya downward, kecepatan berkurang secara signifikan. Jika kecepatan berkurang secara signifikan, seakan menghilangkan kecepatan dengan kecepatan dalam hypersonic. At speeds that are not hypersonic. So what you want to do is you loft this thing. Jadi yang ingin Anda lakukan adalah meluncurkan benda ini sehingga masuk hanya melalui bagian yang sangat kecil dari atmosfer dan tetap berada pada kecepatan hipersonik yang sangat tinggi. Misalnya, jika ini adalah hulu ledak ICBM yang sedang masuk, lintasannya akan sangat landai. Ia akan mulai dengan kecepatan sekitar 7 km per detik, bukan 3 atau 4 km per detik seperti yang ditunjukkan di sini. Namun, Yursim Dual Grower di Sudut sangat merendi, dan seperti hulu ledak strategis yang terkiniju sangat tinggi, atingalat menedus berarti semamir tang dengan submunisi ini, skor 3 km per detik. As these submunitions hit the ground, that's 3 kilometers per second. So atmospheric drag is a really important quantity. Jadi hambatan atmosfer merupakan faktor yang sangat penting di sini. Itu benar-benar menentukan apa yang terjadi. Serangan pertama berasal dari Kapustin Yar menuju Dnipro, dan yang lainnya berasal dari suatu tempat di timur Belarus. Itu hanya tebakan. Saya tidak tahu persis di mana. Kecepatannya kira-kira sama, jaraknya juga sama, dan mendarat di Lviv. Dari video serangan tersebut, kita bisa melihat bahwa beberapa target terkena dengan gugus 6 submunisi. Sekali lagi, to the agile to lean for thutsen and form stengnya. Wrote mamin mata berspekord, as you'll through for. Just have to speculate about what we can. So if we look. Jadi, jika kita melihat ini adalah video definisi tinggi dari Dnipro.
Alasannya bagus, ada yang lain juga, adalah karena kamera ini memiliki resolusi tinggi. Kamu bisa melihat jejak dari masing-masing submunisi yang masuk. Ini Dnipro, bukan Lviv. Hal pentingnya adalah mereka bergerak sangat cepat, sekitar Mach 10. Jadi mereka menciptakan jejak, dan jejak itu mungkin sebagian disebabkan oleh gelombang udara dan sebagian lagi oleh kecepatan ranah kamera yang lambat. Objek tersebut bergerak melintasi bidang pandang kamera saat kamera sedang terbuka. Kita tidak tahu persis apa yang menyebabkan jejak itu, tetapi kita tahu bahwa itu merupakan kombinasi antara gelombang udara dan kecepatan bingkai kamera yang lambat. Jika kita melihat situasi serupa, ini terjadi di atol Kwajalein di Pasifik. This is Kwajalein Atoll in the Pacific. And what we have here are 3 video frames. Dan yang kita miliki di sini adalah 3 bingkai video dari hulu ledak ICBM yang datang dan menghantam tanah di atol ini. Oke? Jadi ini adalah 1/30 detik. Ini adalah awalnya. 1/30 detik kemudian, kamu bisa melihat semuanya mulai menjadi sangat terang, lalu semakin terang lagi. Sekitar 1/3 bingkai detik kemudian, dan kemudian saya melompat sekitar 3 atau 4 bingkai, agar kamu bisa melihat hasil dari semua peristiwa yang menghasilkan cahaya ini. Semuanya berada pada suhu yang sangat tinggi, akibat benturan dan seluruh energi kinetik yang diubah di permukaan bumi menjadi gas eksplosif yang mengembang keluar. Kamu melihat ini tampak seperti ledakan, kamu melihat awan. Benturan di Lviv memiliki karakteristik yang serupa. Kita sebenarnya tidak melihat titik benturannya. Very berperhatian, TCABZ, the solar berthisa strength per 10 detik satu sama lain. You're roughly 1/10 of a second apart. I'm sorry I put this thing together quickly. So what you look. Maaf, saya menyusunnya dengan cepat. Jadi, jika Anda melihat di sini, Anda bisa melihat langit menjadi sedikit lebih terang saat amunisi ini menembus awan. Ini adalah puncak awan, dan Anda bisa melihatnya semakin terang lalu meredup. Ini adalah fenomena yang persis sama. Hanya saja Anda tidak bisa melihat ledakan di tanah, tetapi ini hal yang sama. Energinya seluruhnya disalurkan ke tanah di titik tempat ia menghantam. Jadi mari kita lihat sebuah video. Baik, yang akan Anda lihat di sini adalah video yang diambil di atol Kwajalein di Pasifik selama uji coba ICBM Peacekeeper. Hulu ledaknya datang dengan sudut sekitar 30 derajat terhadap horizontal, jadi tidak datang hampir vertikal seperti subamunisi Oreshnik. Dan Anda bisa melihat saat ia tiba. Baik, sekarang ini nyata. When it arrives, okay, now it's off. See the first arrival, see the second arrival. Lihat kedatangan pertama, lihat yang kedua datang di belakangnya. Kamu bisa melihat ada awan puing besar di sini. Ini terlihat seperti ledakan. Semua energi dilepaskan ke permukaan. Sekarang kita akan melihatnya dalam gerakan lambat, hanya untuk memberi gambaran. Kamu bisa melihat cahaya yang sangat kuat dihasilkan karena seluruh energi kinetik itu dengan cepat diubah menjadi gas super panas yang meledak dari hulu ledak. Dan sekarang kita akan melihat hal yang sama terjadi di sini. Lihat kilatan ngit. Kamu bisa melihat kilatan terang di ketinggian karena cahayanya menembus struktur awan dan awan-awan tenipur dan cahur. Di sini juga yang sama terjadi. Here again you see the same thing going on again. And this is just simply the same phenomenon that you saw. Ini pada dasarnya adalah fenomena yang sama seperti yang terlihat pada ICBM. Hanya saja di sini ada lapisan awan, sehingga terlihat kilatan terang saat amunisi melewati lapisan awan tersebut. Dampak dari jenis tumbukan seperti ini, ya tidak sederhana, tapi cukup jelas. Amunisi ini datang dengan kecepatan begitu tinggi sehingga menghantam tanah lebih cepat daripada kecepatan suara di dalam material padat. Karena kompresinya terjadi lebih cepat daripada kecepatan suara, seluruh energi terkonsentrasi dalam foil. Tempat penyerbu typhus gaisel middelsending. Karena also the rester art benträngt protofol dan lember sebetsaken. And it would slow up as a single entity, but it comes in so fast that. Namun benda itu datang begitu cepat sehingga langsung hancur, dan dalam proses kehancurannya, suhunya meningkat hingga sangat tinggi. Inilah yang terjadi pada benturan hipersonik. Benturan seperti ini tidak menghasilkan lubang seperti amunisi penembus. Orang yang mengira ini adalah amunisi penembus. Ya, amunisi penembus tidak bisa datang dengan kecepatan hipersonik.
Jika Anda memiliki bom yang dirancang untuk menembus ke dalam terowongan di bawah tanah, bom itu memiliki kecepatan tinggi, mungkin Mach terdura, yang tetap tanda kecepatan tinggi. But which is a high speed, but it will come. Mach 3 is slow. Kecepatan Mach 3 tergolong lambat dibandingkan dengan kecepatan suara di dalam selubung logam yang sekitar Mach 5. Jadi seluruh selubung logam tetap utuh dan menembus masuk ke dalam tanah. Di dalam bom terdapat bahan peledak dan sistem penyulut yang mendeteksi saat bom mulai melambat. Sistem ini memperkirakan posisi di bawah tanah karena mengetahui kapan bom pertama kali menyentuh permukaan dan mulai mengalami perlambatan. Dengan begitu, ia dapat memberi human dawa stealthy peledak. Bom penembus tanah distat non-hipersonik, dan hal ini sering ditua ori kiambuan ali. Jika tes ahli, seperti teman saya Martianov, tetapi mencampur kedua not, itu hasil yang keliru. You get it wrong. But if you know what you're talking about, you understand. Tapi jika kamu tahu apa yang kamu bicarakan, kamu akan paham bahwa guncangan ketika bersifat hipersonik memang harus hipersonik. Berarti bahwa ketika kedatangannya hipersonik, seluruh energi terkonsentrasi karena efek penekanan dalam volume yang sangat kecil. Hal itu membuat material pada objek awal mencapai suhu yang sangat tinggi, yang pada dasarnya menguap, dan uap itu mengembang dengan hebat keluar, tampak seperti ledakan. Kita melihat itu, kita melihatnya di video. Jadi ini bukan fisika yang sederhana, tapi jika kamu tahu apa yang mau bicarakan, begitulah penjelasannya. Dan ini hanya soal aritmetika. Orang-orang ingin melihat slide, mereka tahu di mana mendapatkannya dariku. Pada dasarnya, ini menunjukkan bahwa kecepatan perlambatan menghasilkan ketan tumbukan sekitar 3 km per detik. 3 kilometers per second that impact if the munition has a high. Jika amunisi memiliki koefisien balistik yang cukup tinggi, yang tidak hanya bergantung pada masanya tetapi juga pada bentuk fisiknya dan tidak berputar, bukan? Jika berputar, kecepatannya akan melambat sangat cepat. Hal yang ingin saya lakukan tetapi tidak sempat karena saya sangat sibuk adalah melakukan perhitungan yang sama untuk hulu ledak ICBM. Dalam versi mendatang dari ini, mungkin saya akan melakukannya hanya untuk memberi Anda gambaran. Anda akan melihat bahwa kecepatannya berkurang secara drastis karena masuk kembali dengan sudut sekitar 30 derajat. Yang satu ini masuk dengan sudut sekitar 70 derajat terhadap tanah karena lintasannya yang melengkung tinggi. Dan Anda akan mendapatkan kawah 2, 3, mungkin 4 meter diameternya. 2, 3, 4 meters in diameter. This is not going to be a gigantic crater. Ini tidak akan menjadi kawah raksasa seperti yang dibicarakan orang. Ini tidak akan terlihat seperti kawah Phoebe Sibubiatus. Kawah Phoebe Sibubiatus berdiameter sekitar 45 meter, 10 kali lebih besar. Jadi jika kamu ingin khawatir tentang senjata yang akan menggali lubang besar, khawatirlah tentang Phoebe Sibubiatus. Itu karena senjata tersebut bersifat eksplosif. Senjata itu masuk ke tanah. Kecepatannya tidak terlalu tinggi. Minimal senikolid setua tergijud kain peledak. Analogi dari amunisi ini berostetnate jutu tekain. Dia menyidil bad melibik kecil. In a word sana amunikanya hotel pada 7 tool all anul bat kilogram. About 70 or 80 kilograms. And depositing all that energy, 70 or 80 kilograms of equipment. Dan melepaskan semua energi itu, setara dengan 70 atau 80 kilogram bahan peledak, tidak akan menghasilkan kawah berdiameter 45 meter. Sesederhana itu. Sekarang ini bukan berarti senjata tersebut tidak efektif, karena faktanya kita sedang membicarakan satu submunisi. Jadi jika saya tunjukkan efeknya, biarkan saya beri gambaran. Efek dari submunisi adalah menyebar. Alih-alih energi ledakan terkonsentrasi dalam satu volume, submunisi menyebarkan energi destruktif itu menjadi tipis di permukaan tanah. Jadi yang kita lihat di sini adalah gedung putih dengan ilustrasi pengiriman submunisi yang diperkirakan 6, yang berarti 36 submunisi di tanah di sekitar gedung putih. Sekarang kluster ini diperkirakan memiliki radius sekitar 100 atau 150 meter.
Bisa juga hanya 50 meter. Jadi mungkin saja ini merupakan kluster kecil dari amunisi-amunisi tersebut. Dan bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan amunisi-amunisi ini terhadap gedung ini. Yang belum kita ketahui saat ini, yang belum kita ketahui, adalah kemampuan dan akurasi dari amunisi ini. Dengan kata lain, apakah saya dapat mengirimkan 6 amunisi ke bagian gedung putih ini dengan cukup akurat, sehingga tidak jatuh ke gedung federal atau gedung Departemen Keuangan yang berada di sebelah gedung putih? Dengan kata lain, apakah saya memiliki presisi yang cukup untuk menempatkan 6 amunisi melalui bidang ini? Bukan yang itu. Dugaan saya ya, karena saya memiliki lintasan menurun yang panjang dan hampir vertikal. Long descending trajectory, which is near vertical. Once the munitions are released, they're traveling. Begitu amunisi dilepaskan, mereka akan bergerak dalam garis lurus. Satu-satunya hal yang mengganggu akurasinya adalah, ya, mereka mungkin memiliki presisi plus atau minus 10 meter karena akurasi GPS-nya. Proses peluncurannya sendiri seharusnya tidak menambah lagi plus atau minus 10 meter dari itu. Jadi seluruh kelompok amunisi seharusnya memiliki ketidakpastian lateral rata-rata sekitar 10 meter. Lalu mereka memasuki atmosfer, dan angin akan menggerakkan mereka saat melintas, karena mereka akan terbawa oleh angin. Namun kecepatan angin dapat diketahui sampai batas tertentu, sehingga hal itu bisa dikompensasi. Hal seperti ini biasanya dilakukan pada ICBM, dan tidak ada alasan bagi Rusia untuk tidak melakukan hal yang sama dengan Oreshnik ini. It's no reason the Russians wouldn't do this with this Oreshnik. You don't have exact data on the winds. Kamu tidak memiliki data pasti tentang angin, jadi mungkin itu menambah ketidakpastian sekitar 10-15 atau 20 meter lagi. Jadi mungkin kamu mengirimkan katakanlah dengan ketepatan 20 atau 30 meter sekelompok amunisi. Saya hanya menebak. Mungkin di masa depan kita akan tahu, kita mungkin akan melihat serangan di mana hal ini dilakukan. Jadi kamu bisa memiliki satu kelompok amunisi di sini dan satu kelompok amunisi di sana. Itu hal-hal yang bisa dilakukan. Atau kamu bisa menempatkan semua 6 kelompok amunisi di satu lokasi. Jumlah kerusakan yang bisa ditimbulkan senjata ini tidak sepele. Senjata ini bisa menyebabkan banyak kerusakan dengan cara konvensional. Tapi senjata ini bersifat khusus. Saya tidak ingin berada di gedung yang menjadi targetnya. Tapi ini bukan senjata nuklir. Untuk menegaskan hal ini, berikut adalah inilah gelombang ledakan. Ini adalah kumpulan amunisi yang kita bicarakan sebelumnya. Anda bisa melihatnya, garis-garis merah kecil dan ukurannya bisa lebih kecil. Sebenarnya dugaan saya ukurannya bisa jauh lebih kecil tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh pengetan atau penyerang. Namun jika Anda bertanya area seperti apa yang bisa hancur oleh hulu ledak nuklir 1 kiloton, maka area yang hancur mungkin 1/3 atau 1/4 dari diameter lingkaran kuning kecil ini dengan kerusakan berat. Jika Anda memiliki hulu ledak 1 kiloton, inilah area yang akan hancur akibat efek ledakan dan api. Jika hulu ledaknya 10 kiloton, inilah area yang akan hancur. Untuk hulu ledak 75 kiloton, inilah areanya. Sekarang, Oreshnik bisa dengan mudah membawa 3 atau 4 hulu ledak berkekuatan 150 atau 200 kiloton. You had a fly. 150 or 200 kiloton warheads or more. So it could destroy a whole city. Itu bisa menghancurkan seluruh kota, beberapa wilayah dalam satu kota. Jika dilengkapi dengan hulu ledak nuklir, itu akan menjadi senjata nuklir yang benar-benar menghancurkan. Namun, itu bukan tujuan pembuatannya. Semua kebingungan tentang apa yang disebut senjata nuklir dibandingkan dengan senjata konvensional berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kami pikir kami memiliki bukti dampak yang sebenarnya. Ini berasal dari pekerjaan yang dilakukan oleh teman baik saya, Kabusk, terkait serangan di Dnipro. Mungkin ini adalah salah satu dampaknya. Barang-barang di dalam gedung tempat kami menduga terjadi benturan tampak berantakan. Yang terjadi dalam kasus-kasus ini adalah amunisi tersebut masuk, menghantam atap, dinding, atau lantai dari suatu bangunan. Floor of some kind or a roof. Well, there's not much mass
in the roof. Ya, So, atapnya tidak memiliki banyak massa, jadi benda itu menembusnya. Dalam proses menembus atap, kecepatannya sedikit berkurang, dan bagian depannya untuk sesaat yang sangat singkat tertekan, menciptakan efek seperti ledakan kecil, semacam dentuman menembus. Benda itu terus melaju dan akhirnya menghantam sesuatu yang padat seperti tanah, lalu melepaskan sebagian besar energinya sebagai energi kinetik, kemudian meledak. Jadi, efeknya setara dengan mungkin 10 atau 100 kilogram energi besi tempat di dalam struktur. 80 kilograms of explosive energy. Itu antara story berteman menggandeng sebenarnya bangunan. Necessarily knock all the walls down and, completely destroy the structure. And, depending on whether when Dan tergantung apakah benda itu masuk ke ruang bawah tanah dan meledak di sana, serta apakah gelombang kejutnya teredam atau tidak. Ini hanyalah perkiraan tentang seperti apa kerusakan di dalamnya. Jadi ini bukan senjata super. Mereka penting karena jumlahnya banyak, bisa dikelompokkan, dan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap target ketika kita tahu apa yang ingin diserang dan apa yang ingin dicapai. Jadi, itulah pembaruan kemampuan Oreshnik. Bagi kalian yang menginginkan penjelasan ilmiah yang sebenarnya, bukan yang palsu, berikut contoh struktur yang kemungkinan besar terkena submunisi. Submunisi itu pada dasarnya menembus atap. Tidak ada kehilangan energi, tidak ada massa yang memperlambat submunisi. Seperti peluru yang menembus kaca, tidak ada yang bisa menghentikannya. There's nothing to cause it to stop. So there was probably a flash of light, very small. Jadi kemungkinan ada kilatan cahaya, sejumlah kecil energi, sedikit gelombang kejut yang tercipta akibat penguapan sebagian kecil dari ujung depan subamunisi karena kecepatannya yang sangat tinggi. Lalu benda itu terus bergerak ke dalam dan menghantam tanah atau ruang bawah tanah di bangunan tersebut. Kemudian mengalami termalisasi, energi kinetiknya berubah menjadi energi panas. Efeknya mirip dengan 70 atau 80 kg bahan peledak berdaya tinggi. Mayhatwati merusak bagian dalam, memecahkan jendela, dan penyebab kerusakan dan kemudian. Nanti lihat dan kerding hal serupa. Jika itu tidak cukup besar untuk ini, Yiza saya itu asuruh seperti itu yang dirujukedi dengan ilusis ini. So I think that's the situation you have from these munitions. And it's just a matter of kinetic energy being converted. Dan ini hanyalah soal energi kinetik yang diubah menjadi energi ledakan, energi termal. Hal ini bisa sedikit ditingkatkan dengan menambahkan bahan peledak ke dalam sistem. Saya pernah mengerjakan hal ini, tetapi sayangnya saya belum menyelesaikan seluruh analisisnya. Jadi berikut sebagian dari apa yang saya lakukan. Bahan peledak yang digunakan orang dan sedikit lebih kuat, sekitar 2 kali lebih kuat dari TNT, disebut tritonol. Tritonol adalah campuran TNT dan aluminium. Aluminium lebih banyak energi rare. TNT adalah spesialitas yang bermolekul kimia yang sehasilnya pembaksa oksidal dapat yang subtorti berikan. Energi dorm tidak senamdi baca energi lain. Kadar nabat lesuknya oksidator itu being behind me. Explosive energy because there's more oxidizer than there is propellant. So what you do is you add a little aluminum to it. Jadi yang kamu lakukan adalah menambahkan sedikit aluminium ke dalamnya, dan itu meningkatkan hasilnya sekitar 2 kali lipat. Tritonol adalah bahan peledak yang sering digunakan orang. Sekarang, yang juga bisa kamu lakukan adalah menambahkan bubuk tungsten. Apa keunggulan bubuk tungsten? Nah, kerapatan bubuk tungsten yang bersifat eksplosif jauh lebih tinggi daripada kerapatan tritonol. Jika aku memiliki amunisi yang penuh dengan bahan peledak, dan itu terbuat dari tungsten. Ya, tungsten memiliki kerapatan yang luar biasa, aku lupa angka pastinya. Tetapi jika aku membuat rongga di dalamnya dan mengisinya dengan bahan peledak, aku ingin bahan peledak itu sangat padat, karena amunisi tersebut harus memiliki karakteristik aerodinamis keseluruhan dengan koefisien balistik yang tinggi. Jadi mungkin dari situlah muncul ide tungsten aluminium TNT, di mana orang-orang membicarakan bahan peledak berbasis tungsten. Dan mungkin kita akan melihatnya. Maksud saya, ini bukan fiksi ilmiah, ini kimia. Saya bukan ahli kimia, jadi mungkin ada ahli kimia di antara penonton yang ingin menambahkan sesuatu dan menulis catatan untuk saya.
saya dengan senang hati akan memberi akredito. Jadi pada dasarnya, kita mungkin akan melihat berapa peningkatan kecil pada submunisi peledak yang dikirimkan. Namun bukti sebenarnya akan terlihat kemampuan untuk mengirimkan kelompok yang rapat dengan presisi tinggi ke sasaran. Dan itu akan menjadi tantangan tersendiri jika digunakan dalam situasi tersebut. And that will be something else to contend with if this thing is used in those cases. And in fact, if you listen to some of the statements Putin made, Dan faktanya, jika Anda mendengarkan beberapa pernyataan yang dibuat Putin, ia berbicara tentang kemampuan destruktif yang sangat tinggi jika seluruh muatan ditempatkan pada satu struktur. Dengan kata lain, Anda mengambil semua 6 bus dengan masing-masing 6 submunisi, menargetkannya semua pada satu struktur, dan hasilnya, Anda tahu, menjadi kekacauan total. Jadi bagaimanapun, itulah Oreshnik. Oreshnik yang sudah dibantah. Saya akan menunggu semua surang orang yang ingin mengalih orang cyber ini bahwa saya meremehkan Embassador Gabriel Steele Rusia. Tidak begitu. Saya hanya menjelaskan senjata ini dan kemampuannya. Dan tidak ada yang seharusnya mengatakan bahwa mereka dibenarkan untuk merespons serangan seperti itu dengan senjata nuklir. Ini bukan senjata nuklir. It's not a nuclear weapon. So, what is the main Jadi, advantage to Amart this, si kaflasners within you, agree theory antiboristic business, it's piano growth. I'm distress. or a nuclear weapon? What makes this so distinctive? Well, it's different. I mean, Ya, ini berbeda. Maksud saya, apakah itu lebih merusak dari Iskander? Kira-kira sebanding. Sebuah Iskander yang menghantam bangunan akan menimbulkan banyak kerusakan. Hulu ledaknya lebih besar. Mungkin kerusakannya sedikit lebih kecil atau lebih besar. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan analisis yang sangat mendetail, seperti yang dilakukan oleh seorang ahli persenjataan. Desta sempat memilih itu bom serbaguna dan bom bolt earth. Dengan bos munisi gen jenis kerusakan, tingkat kerusakan, dan jenis target yang ingin strength. and the kind of target you're shooting at. So, if you had a very, very hardened... Jadi jika kamu memiliki struktur yang sangat-sangat kuat di mana pasukan bertempur dari sana, saya akan memilih FAB C-100 atau Iskander. Jika kamu memiliki bangunan di mana kamu ingin menyebarkan kerusakan secara lebih merata, tetapi tetap memberikan kerusakan yang sangat besar pada seluruh struktur, maka saya akan memilih, kamu tahu, Oreshnik. Dan apakah itu akan buruk? Itu akan buruk apapun yang mengenai kamu, jika kamu terkena amunisi yang signifikan. Ni si semamen ini mematikan. Namun semua makamedak saikivir berusab jathan terstintik. Tidak hagal yang yun memahadikan. It's very lethal stuff. But besides Namun selain uranan dahanin about in hulu ledaknya, apakos penilaian imida de tigri prami snelfitting there's a space berapa cepat spinju. how fast it travels, Well, the psychological impact, I mean, the whole sky Nah. lit up. Dampak psikologisnya, maksud saya, seluruh langit menyala terang. Should, Saya rasa orang tidak boleh meremehkan hal itu. Ketika langit menyala seperti palu Tuhan yang turun menghantam, itu benar-benar memberi efek psikologis yang kuat bagi orang-orang di area sasaran. Hal itu juga berguna dari sudut pandang penyerang. Apakah hal itu sepadan jika dilihat dari tingkat kehancurannya masih bisa diperbandingkan? The level of destruction, though, is still comparable. Seberapa sulit mencegah Oreshnik? There's no interception. This thing is not interceptable. Tidak ada intersepsi. Benda ini tidak bisa dicegat. There's no interception. Orang-orang yang bicarakan tentang mencegatnya, itu sama sekali tidak mungkin. Dan alasan mengapa ledak yang ditempuhnya. Lintasannya sangat tinggi dan melepaskan hulu ledak pada ketinggian di Tringyangsi tinggi. A very high altitude. Lihat, sekali lagi di mana ya? Saya akan ke sini. Can you see again where the go here? So you have Jadi, amunisi itu berakselerasi hingga hampir 4 km per detik dalam waktu sekitar 1 menit. in 1 minute. Jika kamu berada pertahanan,
apa yang bisa kamu lakukan terhadapnya? Lalu amunisi itu meluncur ke ketinggian yang sangat tinggi, hampir 790 km. Maksud saya, pada titik tertentu, amunisi itu mengubah orientasinya. Ia bisa melakukannya di mana saja sepanjang lintasannya, melepaskan kanister-kanisternya. Jadi sekarang ada 6 kanister terpisah yang bergerak menjauh dari badan utama. Bagaimana kamu akan menjangkaunya? Benda ini datang dengan kecepatan 4 km per detik dan hanya butuh beberapa menit untuk tiba. Kamu akan meluncurkan pencegat, tapi pencegat itu juga akan makan beberapa menit untuk keluar. Mereka hanya bergerak dengan kecepatan mungkin beberapa kilometer per detik. Pada saat itu, kanister sudah melepaskan submunisi. Jadi, di mana pertahanannya? Tidak ada cara untuk membangun pertahanan, terhanyalah angan-angan. Sesuatu yang mungkin muncul dari seseorang yang bahkan belum melakukan perhitungan sederhana namun membuat klaim tentangnya. Itu sama sekali tidak benar. Kesestraimbray tidak memungkinkan untuk meluncurkan pencegat terhadapnya. Dan begitu submunisi terlepas, IPL melakukan mencoba engage cepat dan gigantic kilometer per detik di atas atmosfer. Kau akan meluncurkan satu pencegat untuk setiap submunisi. Itu konyol. Tidak ada pertahanan terhadap hal ini. Jadi memang memiliki efek seperti itu. Dan kau tahu, sebuah Iskander berpotensi bisa dicegat. Tapi menurutku, jika kau melihat situasi dengan Iskander, sebenarnya itu tidak bisa dicegat. Karena Rusia tahu, dan kita juga tahu, bahwa jika kau bermanuver secara sengaja, seperti yang bisa dilakukan Iskander, pencegat Patriot tidak akan mampu menandingi gerakan lateral dari Iskander yang datang. Karena itu, pencegat tidak akan berhasil. Itulah mengapa keberhasilan penahan sangat rendah. Jadi Iskander secara teoritis bisa dicegat dengan kemungkinan keberhasilan yang rendah, tapi tidak nol. Tapi Iskander memiliki kemungkinan intersepsi nol. Iskander juga bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dicegat. Pada dasarnya, ini adalah rudal yang hampir mustahil untuk dicegat dengan sistem yang ada saat ini, atau bahkan dengan sistem baru yang bisa saya bayangkan. Saya diminta untuk pergi ke Polandia pada bulan Maret untuk memberikan ceramah di sebuah konferensi pertahanan rudal. Dan saya sudah mencoba memberitahu para penyelenggaranya, Universitas Militer di sana, bahwa saya itu Iran pada til. Ivitat saya sempurna bahwa tidak ada tim bentuk pertahanan rudal yang perempuan yang bisa blokui terhadap target balistik semini. Kamu bisa menembak jatuh pesawat dan drone. Rudal hipersonik tidak bisa. Kecepatan benda-benda ini terlalu tinggi. Kecepatan mendekatnya terlalu besar bagi pencegat standar seperti Patriot atau apapun yang menyerupai pencegat pertahanan udara untuk bermanuver dan mengenai sasaran. Tidak ada cara untuk melakukannya. Tidak ada teknologi untuk itu. Kamu tidak bisa melihat target cukup awal untuk bermanuver, dan kamu tidak pelacaknya dengan cukup presisi untuk mengetahui dengan tepat di mana posisinya saat datang jarak yang cukup jauh. Kamu tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Sesederhana itu. Rudal hipersonik tidak akan bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara. Nah, ini menarik, karena Putin baru-baru ini berkomentar bahwa Amerika Serikat atau NATO memaksanya untuk mengembangkan senjata ini. Jadi pada dasarnya, Washington menjadi penciptanya. Rusia telah memperingatkan sejak Bush menarik diri dari perjanjian anti-rudal balistik pada tahun 2002, bahwa jika NATO membangun sistem pertahanan rudal balistik, atau pertahanan strategis, kemudian temaw berthenla with the method hawathaw ikanijumi upaya na tho, many utan nucleates mat and is alit penangkal defensive and a counter offensive. Numanza matters the system permission over thick some hinset, whether this kamampo or siwer gamain some major out tiny. The retaliatory capabilities of Russia after it would have been struck by a first strike. So for, this
Jadi, kamu tahu, ini tidak berarti bahwa NATO sedang merencanakan serangan pertama, tetapi selalu berbahaya memberikan ilusi atau anggapan kepada satu pihak bahwa mereka memiliki kemampuan seperti itu, bahwa mereka bisa menaiki tangga eskalasi dengan cara seperti ini. Tapi bagaimanapun, pihak Rusia mengatakan bahwa hal ini tidak dapat diterima. Itulah sebabnya mereka mulai mengembangkan rudal-rudal ini sejak awal. Jadi, have how say smekut where that day be just rammed through lack nuclear but they will keep her smeng. Ehmer tuitham bright rentingkane. The deterrent is safe. I think a nuclear warhead would be. Saya pikir hulu ledak nuklir akan baik-baik saja. Anda tidak memerlukan avant-garde untuk mengirimkan hulu ledak nuklir, karena umpan-umpan palsu akan mengalahkan pertahanan luar atmosfer apapun yang sedang kita bangun. Ya, yang sedang kita orang Amerika bangun dengan bodohnya. Benda ini beroperasi jauh di luar atmosfer, jadi benda apapun, entah itu balon atau hulu ledak berat, akan bergerak dengan cara yang sama. Tidak ada hambatan aerodinamis yang memengaruhi gerakannya. Jumpa nito, ahat faith. Ruwag yuk jaya triangle purmas, naum itin prime kif tuwang. It's fixie. Muni fixie. Pure fiction. Mungkin aku porgap herd implementum kubak mas. Apa Hagström bicarakan tentang kubak mas kepadamu? Kubit suprimnachan o gramikas, sertain tautan di deskripsi, kautan mithkuitos ang atamending. Tumawa sek the great demantle itu bisa berinteraksi dengan Oresnik. Tapi, opikir. There's no question that neither Trump. Tidak diragukan lagi bahwa baik Trump maupun Hegseth, sekretaris perang kita sepertinya tidak tahu apa yang mereka bicarakan ketika menyebut kubah emas itu. Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa Amerika Serikat akan meluncurkan 1.500 satelit pencegat ke orbit rendah bumi untuk mencegat satu ICBM di suatu tempat di permukaan bumi karena benda-benda ini bergerak. Jadi Hegseth berdiri di sana seperti, ya, dia bodoh. Orang itu bodoh. Itu materi yang semua maslari melalui dari perlayang. Dia peristem inostem tumung dari jelas. And he says it's going to stop cruise missiles. Ridiculous. It's going to stop airplanes. Ridiculous. Itu akan menghentikan pesawat. Konyol. Itu akan menghentikan rudal balistik. Nah, kalau kamu bisa meluncurkan cukup banyak pencegat, dan omong-omong, ada cara mudah untuk mengatasinya. Karena kalau aku meluncurkan 100 ICBM dari ladang silo, maka kamu akan membutuhkan 190.000 satelit di orbit untuk menanganinya secara prinsip. Dalam praktiknya, sistem itu sangat rumit. Orang-orang ini duduk di ruang tamu entah di mana. Tidak menanyakan satu pun pertanyaan, satu pun tentang apa yang terlibat secara teknis di sini, dan langsung asal bicara. Tidak jauh berbeda boleh aku katakan dengan Tuan Biden, yang mengatakan bahwa dengan memberlakukan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia, dia akan memotong ekonomi Rusia menjadi setengahnya. Jelas sekali dia tidak pernah bertanya kepada siapapun yang ahli di bidang ekonomi tentang apa hasilnya jika mencoba melakukan hal itu. Jelas dia tidak pernah bertanya kepada siapapun. Jadi Biden sama cerobohnya, karena yang kita tahu, bahkan kamu tahu lebih baik daripada aku sebenarnya, adalah bahwa yang terjadi adalah Rusia justru mengarahkan ekonominya ke BRICS. Negara-negara BRICS tetap berdagang seperti biasa. Pihak yang paling dirugikan adalah Eropa, yang kehilangan kemampuan untuk berdagang dengan Rusia. Ekonomi Rusia justru mendapat suntikan modal besar karena alih-alih menghabiskan uang untuk membeli barang-barang teknologi tinggi dari Eropa, orang-orang beralih ke Tiongkok dan membeli barang dari sana, dengan hampir tidak ada dampak pada kualitas hidup mereka. Sebenarnya, engkau tidak mengatakan sebuah lebih murah itu mendapatkan teknologi berkualitas tinggi di Tiongkok. Dan sebagai hasilnya, ekonomi Rusia tumbuh. Sekarang saya tidak terlalu menghormati bank ekonom,
Tetapi ada orang seperti Jeffrey Sachs yang saya tahu apa yang bercakap. Saya yakin jika seseorang bertanya kepada Jeffrey Sachs, jika Biden bertanya kepada Jeffrey Sachs, apa dampak dari sanksi besar-besaran itu, dia akan mengatakan tidak terlalu banyak, bahkan mungkin justru membantu mereka. Jadi, ketika orang ingin melihat Biden dan berkata, ya dia lebih bertanggung jawab dan tahu apa yang dia lakukan, bagi saya itu tidak begitu jelas. Tapi saya hanya seorang fisikawan, bukan ekonom. Mungkin sebaiknya breaking daughter Jeffrey dan memintinya membahas isu ini. Tapi pers, benar orang yang tidak berpikir. Dan ini yang membuat seperti Putin khawatir. People like Putin are concerned about. If you listen to Putin carefully, jika kamu mendengarkan Putin dengan saksama, dia sebenarnya sangat khawatir bahwa dia akan berhadapan dengan seorang presiden yang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, dan bahwa presiden itu mungkin akan meluncurkan senjata nuklir terhadap Rusia, dengan berpikir bahwa dia bisa mencapai sesuatu yang sebenarnya hanyalah ilusi. Itulah sebabnya Putin dengan sangat hati-hati berusaha menjelaskan bahwa setiap serangan terhadap Rusia akan sama saja dengan bunuh diri. Dia tidak hanya berbicara tentang sistem perimeter, yang kadang disebut tangan mati. Dia juga berbicara tentang Poseidon, drone nuklir bawah laut itu. Dia ingin bahkan Presiden Amerika yang paling bodoh sekalipun memahami bahwa menyerang Rusia dan mencoba mengandalkan pertahanan rudal tetap akan berakhir dengan bunuh diri. Itulah yang ingin dia tegaskan. Dan menurutku tindakannya cukup jelas. Setidaknya bagiku. Kita tidak memiliki kekostingan konsisten dan demonstrasikan. So there is a step to sedikit dase and forward. Skawad to umbilikat. he's one of the few adults in the room as far as I can see. Baik, Profesor Postol. Terima kasih banyak atas wawasan yang menarik ini. Tidak, tapi tinggi sebenarnya berstasional disinformasi para politisi. Ya, redudum coordinates ready. Namun ini telah bisa lebih besar, dan si mafu kemannya serius. Ini tidak itu norm tahu apa yang bisa tidak bisa iso, dan tidak ini. Frederick Merz talking about somebody. Retorika pantas membicarakan seseorang yang melakukan hal-hal bodoh dan menghancurkan ekonominya. Kamu tahu, seperti yang dia katakan tentang Venezuela. Maksud saya, apa yang dia lakukan terhadap Jerman. Bagaimanapun, saya harus mengatakan, saya hanya seorang fisikawan, tapi saya berharap kamu bisa memberitahu saya kebenarannya. You'll apprise me of the truth. Well, this is another thing, the arrogance. You see the same leader. Nah, ini hal lain, kesombongan. Kamu lihat pemimpin yang sama, setelah semua yang dia lakukan, tidak punya masalah menguliahi negara lain tentang cara menjalankan ekonomi, cara mengelola hak asasi manusia, bagaimana diplomasi seharusnya dilakukan. Maksudku, benar-benar gila bahwa tidak ada refleksi diri di sini. Tapi, ya. That's why we're all in danger. Itulah sebabnya kita semua dalam bahaya. Dan itulah mengapa Putin dengan sangat hati-hati menguraikan ancaman, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan orang-orang ini, karena mereka tidak berpengetahuan, tidak rasional, dan ceroboh. Itulah yang sedang dia hadapi. Begitulah cara saya memandang Putin, dan begitulah saya menafsirkan pernyataannya. Ya, jika mereka memproduksi ribuan rudal hipersonik seperti mesin sosis, itu pasti akan banyak mengubah gambaran strategis. Dan semua sistem pertahanan udara serta pertahanan rudal kita harus dipikirkan ulang, yang sekali lagi merupakan tujuan utama dari hal ini. Ya, baiklah. Terima kasih lagi, seperti biasa. Terima kasih banyak, seperti biasa. Thank you so much, as always.